itu sesuatu yang halal yang boleh kita makan, tetapi kita dijaga untuk bisa menahan nafsu kita sekalipun kepada perkara yang mubah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu makan. Tetapi kita diajarkan di bulan Ramadan untuk mendidik dan melatih itu semua. Tujuannya apa? Agar nanti setelah selesai kita pendidikan 1 bulan di bulan Ramadan, setelahnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa istiqomah menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Makanya madrasah atau sekolahan Ramadan, tujuan ujian dan sekolah di bulan Ramadan nanti akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari takwa. Karena takwa, kata Imam Ghazali, at-taqwa ya ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wa ijtinabi nawahi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita puasa Ramadan, ternyata habis selesai Ramadan, sudah lebaran, ternyata kita tidak menjalankan perintah, kita tidak menjauhi dari larangan Allah, berarti kita lulus sekolah di jalur Ramadan. Kenapa? Karena Allah bilang di Quran, "Walladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, dengan tujuan apa? La'allakum tattaqun, agar kita yang berpuasa di bulan Ramadan, selesai Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkat dan bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Tetapi kalau setelah Ramadan berlalu ternyata kita mulai menjalankan kewajiban, melalaikan apa yang Allah perintahkan, yang tadinya melakukan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, sekarang selesai Ramadan sholat berjamaah, yang tadinya Ramadan rajin baca Qurannya, lalu sekarang mulai ditinggal baca Qurannya, lebih sibuk main HP ketimbang baca Al-Quran. Maka ini kita harus perbaiki sebelum nanti berlarut-larut dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang yang istiqomah dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Masa kita mau setiap waktu kita terbuang percuma dan sia-sia. Yang namanya manusia memang ada godaan hidup. Justru itu, di situ adalah seni dalam kehidupan. Di saat kita mampu menghalau segala tipuan dan godaan daripada syaitan, maka kita akan semakin bertambah tingkat keimanan kita dan kita akan sampai kepada tahap ketakwaan yang sempurna. Oleh sebab itu hadirin rahimahullah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa iblis dan semua anak cucu keturunannya syaitan, mereka itu menggoda manusia dengan beberapa cara. Cara yang pertama, syaitan itu akan membisikkan kepada dunia manusia untuk melakukan perbuatan dosa atau kemaksiatan. Itu yang pertama. Manusia bakal dibisikin, bakal bikin maksiat, bikin dosa, melihat yang haram, ucapan-ucapan yang kotor, berkata dusta, durhaka sama orang tua, tidak adanya keberkahan dari ilmu yang didapat kepada para guru dan ulama karena durhaka kepada gurunya. Banyak hal-hal maksiat dan perbuatan dosa yang dibisikkan oleh syaitan kepada kita. Membicarakan aib orang, mengadu domba, terjadinya permusuhan, perselisihan satu dengan yang lainnya, disebabkan karena penyakit hasut dan dengki dalam hati manusia. Itu semua dibisikin oleh setan menjadikan bagian dosa. Kalau cara yang pertama, manusia dibisikin untuk melakukan perbuatan dosa tidak kena, tidak tertipu, tidak tergoda karena punya ketakwaan kepada Allah, maka setan pakai cara yang kedua. Kata Imam Ghazali, apa cara yang kedua? Maka setan itu akan membisikkan kepada manusia untuk mulai melalaikan ibadah yang Allah fardukan, mulai tunda-tunda sholatnya, mulai diintar-intarin sholatnya, akhirnya udah diintar-intarin, ditinggalin. Besok-besok kalau ditinggalin kayaknya biasa aja, kagak ada yang luput dari dirinya. Ninggalin perbuatan sesuatu yang besar, yang banyak orang pikir ninggalin sholat itu biasa. Yang dipikir dosa besar itu berzina, membunuh. Memang membunuh dan berzina itu dosa besar, tetapi ada perbuatan dosa besar yang kita sering anggap remeh, kita pikir dosanya besar kecil. Apa? Nah, itu sholat, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat wajib 5 waktu itu termasuk perbuatan paling besar di antara dosa besar. Itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya setan kalau nggak bisa ngajak manusia berbuat dosa, dia bakal dibisikin ke manusia buat tinggalin kewajiban, buat tinggalin sholat, buat tinggalin ngaji, nggak mau duduk di majelis taklim, dibikin dia sibuk dengan urusan dunia,
dibikin manusia jauh dari ulama. Pokoknya bagaimana caranya biar manusia dia meninggalkan perintah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai cara yang kedua nggak bisa juga, maka dia pakai cara yang ketiga. Bagaimana cara yang ketiga? Setan akan membisikkan kepada manusia agar manusia itu bangga dengan ibadahnya. Orang rajin sholat, rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin ngaji. Makanya setan diajak maksiat susah. Ibadahnya rajin, nggak dia tinggalin. Setan bisikin dia buat tinggalin yang wajib, dia nggak tinggalin. Akhirnya pakai cara yang terakhir, dan ini cara yang paling banyak manusia tergoda dan hancur amal ibadahnya. Faja'alnaha haba'an mansura, maka menjadikan amal ibadah mereka berterbangan seperti debu kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ujub bangga dengan amal ibadah. Setan bisik kita, lu haji beberapa kali lu. Ya, lu kalau dipanggil nama Allah jangan mau. Bilang kita mau manggil lu, udah haji nih, panggil haji. Lu kan yang malam haji lu, tahajudnya berapa puluh rakaat, belum sedekahnya, belum lagi duhanya, belum lagi diajarin manusia dibisikin biar bangga sama amal ibadah, bangga sama ibadah-ibadah yang dikerjain, disombongin sama orang lain. Lu baru timbang kemarin pulang umroh, gua udah berapa kali haji, umroh nggak itu, rusak amal ibadah. Lu baru timbang sedekah begini, gua kemarin nggak mau sih, soalnya gua diem aja, tapi cerita, dibanggain amalnya. Terkadang dia nggak ucapkan, tapi dia cuma ada rasa bangga di hati. Udah rusak amal ibadah. Ada orang puji sedekahnya, dia nggak sebut, dia nggak kata, tapi dia di dalam hati dia bilang, ya udah tahu kan kebaikan gue. Nah, rusak amal ibadah. Bangga dengan amal, setan bisikin manusia biar dia bangga dengan amal. Makanya hati-hati, kita mesti tahu bagaimana trik-triknya siapa menggoda manusia untuk merusak amal ibadah kita. Maka di bulan Syawal ini kita perbaiki bagaimana kekurangan-kekurangan kita sebelum masuknya bulan Ramadan, dan manfaatkan pendidikan kita selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan untuk istiqomah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, yang dikatakan ahabul a'mali Allah anwa'ul qalam. Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sedikit tapi kontinu, sedikit tapi rutin, sedikit tapi terus-menerus. Kalau kemarin bulan Ramadan kita rajin sedekah, walaupun cuma setiap hari 20.000, maka habis lebaran istiqomah itu terus 20.000-nya, jangan sampai lepas. Ntar kalau di istiqomah tambahin 50.000, tambahin lagi 100.000 gitu. Yang tadinya bulan Ramadan kita rajin baca Al-Quran, tiap habis sholat walaupun selembar, habis lebaran dawamin lagi, tiap habis sholat selembar. Kalau udah istiqomah tambahin 2 lembar, begitu. Jangan malah kita tinggalin. Biasanya kita amal ibadah yang kita kerjain di bulan Ramadan udah kelar lebaran udah ditinggalin. Makanya kata ulama Syekh Muhammad bin Shalih beliau mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu hambanya Allah, jangan jadi hambanya bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak yang jadi hambanya bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan adalah makhluknya Allah, tapi dia jadi hambanya bulan Ramadan. Kenapa? Ibadahnya cuma bulan Ramadan doang. Rajin ke masjidnya 5 waktu Ramadan doang. Rajin baca Quran Ramadan doang. Rajin sedekahnya Ramadan doang. Rajin Ramadan doang. Bukannya nggak bagus, bagus. Tapi usahakan jangan cuma di bulan Ramadan. Tetapi ketika Ramadan berlalu tetap istiqomah di dalam kebaikan kita selama bulan Ramadan. Karena kita hamba Allah, bukan hambanya bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita sahur, sebelum sahur biasanya jam baru 2 rakaat ambil kan gitu. Maka itu biasakan juga setelah lebaran. Walaupun kita nggak puasa, mungkin kita nggak sahur, tapi kita tetap bangun di sepertiga malam terakhir sebelum subuh ambil air wudhu, kerjakan 2 rakaat sholat malam. Atau kita dawamkan puasa Senin Kamis, puasa bagi Rasulullah Muhammad. Pokoknya jangan sampai kita tinggalkan ibadah-ibadah yang sudah kita istiqomah di bulan Ramadan, tetap kerjakan setelah Ramadan ini meninggalkan kita. Karena di antara ciri orang yang Allah terima amal ibadahnya kata Imam Ghazali adalah orang yang istiqomah di dalam ibadah tersebut, maka dia orang yang Allah kabul amal ibadah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang Allah terima amal ibadahnya. Allah berikan kita kemudahan untuk istiqomah di dalam kebaikan, untuk menjalankan syariat Allah dan Rasulullah Muhammad, dan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah di dalam kebaikan yang sampai pada hidup kita semua, dan dengan istiqomah kita Allah limpahkan rahmatnya, ampunannya, karunia-Nya
والأموات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافر محمد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين والمجاهدين في فلسطين والمجاهدين في فلسطين واخرج الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم فرق